Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, kalian tahu nggak sih kopi itu apa? Aku kan tadi ngomong sobat kopi, kalian belum tahu dong kopi itu apa? Kopi itu singkatan dari kepo organisasi, pasti ikut. Organisasi apa sih? Nah, kalian udah lihat kan pakaian yang aku pakai hari ini? Pakaian pramuka. Tentunya kalian kepikiran dong, apa nih yang bakalan dibahas? Kopi ini yaitu program baru dari Pramuka SMP Negeri 1 Tabanan, yaitu podcast kopi. Podcast yang akan membahas tentang pramuka, tentang perkemahan, dan tentang pembahasan-pembahasan yang asik-asik deh. Nah, kan ada kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama aku Nyoman Saleh Purwaningrum. Kalian bisa panggil aku Celia, dan pada kali ini aku yang akan memandu podcast kita di episode 1 ini. Kalian penasaran gak sih siapa bintang tamu atau narasumber kita yang bakalan kita ajak berbincang-bincang asik pada kopi kita hari ini? Yuk langsung aja kita sambut. Di depan aku ada Kak Arjuna. WhatsApp. Perkenalkan, nama aku Ilimadi Arjuna, bisa dipanggil Kak Juna, Kak Bobi. Kak Bobi. Kak Bobi itu ada dari mana sih Kak? Kok bisa dari Arjuna ke Bobi? Nah, itu pas acara MPLS di SMP Tabanan. Nah, banyaklah yang manggil Bobi Pramana. Di sanalah muncul nama Bobi. Bobi. Iya. Jadi nama Bobi ini jadi kayak nama kedua kakak ya. Oke, mungkin Kak Juna bisa perkenalkan diri lebih dalam. Mungkin kakak-kakak yang nonton, sobat-sobat kopi yang nonton di rumah, aduh terpesona nih sama ketampanan Kak Juna. Mungkin bisa digali-gali lagi Kak tentang diri Kak Juna. Kan tadi perkenalan nama udah. Asal dari Jambi Balerang. Kalau di SMP Negeri 1 Tabanan, kakak sudah kelas 9, kelas 9B. Sekarang paling ya cuma gini-gini aja. Oh, gini-gini aja ya? Ya. Nggak ada libur. udah libur, bener banget. Gimana nih Kak, nilai kakak kan kita udah rapotan nih, udah masuk beberapa hari setelah liburan. Yes. Nilai kakak gimana sih? Wah, kalau nilai ya? Ya. Kalau nilai sih lumayan bagus. Oke, lumayan bagus ya. Tapi ya bisa ya. Bisa. Nggak selalu turun. Nggak, aman, masih di atas. Oh, di atas, di atas ya. Nah, Kak Juna kan udah pakai pakaian pramuka lengkap nih, pakai SPL. Tanda TKU-nya juga udah banyak banget nih Kak. TKK-nya juga udah terap ya. Nah, dari kapan sih Kak Juna masuk ke dalam pramuka dan aktif di dalam pramuka? Masuknya itu dari kelas awal-awal kelas 9. Nah, pada hari ini kan Kak Juna udah pakai SPL nih Kak, udah banyak juga tanda-tanda di pakaian kakak. Nah, aku kepo nih sama tanda yang di sebelah sini kakak. Boleh dijelasin nggak Kak, itu tanda apa sih? Kalau boleh tahu, boleh ditunjukin ke sobat kopi juga kayaknya nih. Ini namanya Tiska. Tiska bisa didapatkan jika sudah mengikuti kemah. Oh, Tiska udah diikuti kemah. Nah, itu Tiska kemah kapan sih Kak? Ini kemah LDK. LDK di SMP Negeri 1 Tabanan? Yes, LDK. Oh, itu kapan ya Kak, kalau boleh tahu? Kayaknya udah 1 bulan lebih. Udah lama ya. Di SMP 1 sendiri udah berapa kali sih Kak ngadain kemah-kemah kayak gitu? Kalau di SMP kita itu cuma baru 2. Yang pertama itu kemah LDK, yang kedua itu kemah blok kelas 7. Oh, kemah blok kelas 7. Kemah blok kelas 7 ini aku dengar baru terjadi ya. Baru terjadi banget. Nah, menurut Kak Juna, kita kan baru banget nih dari COVID ke kegiatan-kegiatan banyak. Ada nggak sih menurut Kak Juna yang perbedaan yang sangat keras? Banget. Banget. Boleh dikasih tahu nggak? Kita sharing-sharing apa aja? Dari pertama ya karena pandemi paling kebanyakan dia bermain game. Jadi tidak kurang ke fokus ke misalnya kegiatan tuh kurang fokus. Jadi banyak yang ke game. Jadi makanya kita ambil kemah kemarin ini, kemah blok ini kebanyakan ke game. Oh, ke game. Ya. Mereka nggak bawa HP gitu Kak? Nggak bawa HP.
Nggak bawa HP aja, artinya kita have fun bareng-bareng gitu ya? Fokus ke perlombaan. Oke. Nah, berapa hari sih Kak kakak-kakak panitia nyiapin kemah ini? Oh, kemarin? Iya, kemah kemarin. Kemarin cuma 4 hari kayaknya. 4 hari? Ya. Dalam waktu 4 hari dengan jumlah siswa-siswi kelas 7 yang 400 itu. Oh, keren banget. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Dan juga ada nggak sih beberapa kendala pada saat persiapan gitu Kak? Pastinya ada. Pastinya ada. Kurang bahan itu Oh, pasti ada. bahan masih ada ya. Nah, kan kakak udah melewati kemah nih. Kegiatan apa aja sih yang ada di dalam kemah itu? Kemahnya 2 hari ya kalau nggak salah ya. 2 hari. Apa aja sih yang dalam 2 hari itu apa aja yang dilakukan? Kegiatan apa aja sih yang dilakukan? Yang pertama-tama kan pastinya upacara pembukaan dulu. Habis itu lanjut ke PBB, lomba-lomba langsung. Lomba-lomba apa Kak? Boleh dikasih tahu nggak? Boleh kita sharing lomba-lombanya? Salah satu aja deh. Salah satu aja. Ya, salah satu Yang aja. paling seru sih pas itu lomba futsal sarung. Futsal Woi. sarung. Itu ada siswinya nggak Kak yang ikutan? Itu dari siswi semua per kelas apa namanya ya? Kayak menyumbang satu tim Satu tim. dari per kelas itu. Wow, hebat banget ya Putri. Pertama kali futsal dan pakai sarung. Aduh, itu emang bener-bener. Itu idenya dari panitia ya Kak ya? Dari panitia. Wah, keren banget sih. Iya. Kakak, boleh nggak sih sharing tentang pengalaman? Pastinya ada api unggun dong. Ya, pastinya Api ada. unggun, gimana sih kesan pesan kakak tentang api unggun tuh gimana kegiatannya? Menegangkan sih. Menegangkan. Pas apa sih? Pas momen apa yang paling menegangkan pas api unggun itu? Pas mau apinya itu Hmm? kan dari atas tuh turun. Iya. Nah dari sana ada kan dasar dharma dulu 10, habis itu ke api. Api. Namanya kalau kita itu roket. Roket ya. Asik banget sih kayak api unggun di SMP Negeri 1 Tabanan Pasti. gitu tuh. Pasti sangat-sangat asik sih. Game-game apa lagi sih Kak yang mungkin bisa membuat kenyamanan atau kedekatan satu sama lain nih mungkin, atau kegiatan tambahan yang mengisi api unggun atau lainnya yang kedekatan satu sama lain gitu. Itu sih ada. Ada. Setelah api unggun. Api unggun apa tuh Kak? Penasaran nggak Aduh, nih? penasaran nggak nih? Sobat Kopi penasaran nggak? Kita tanya-tanya lagi yuk. Gimana nih Kak Juna, sharing dong. Pertama kan habis api unggun itu ada lomba pensi. Pensi. Iya. Apa aja tuh yang ada di pensinya? Itu kita ambil juga perlombaan per kelas. Jadi per kelas itu menampilkan pentas seni. Pentas seni. Ya kayak Yel-yel dan lainnya. Gitu. Oke. Nah, kan yel-yel nih dari panitianya aku dengar itu dari kelas 89 ya? 89. Ada yel-yel khusus nggak sih dari mereka? Yel khusus ada. Ada. Pas itu dari tampilin. Tampilin ya. Dan aku sempat ngeliat videonya tuh kayak aduh asik banget. Asik. Menurut Kak, itu dari kakak-kakak panitianya itu hamil berapa ya nyiapin yel-yel yang seitu yel-yel. bagus? Jadi kita tuh persiapan langsung nyiapin yel. Langsung nyiapin yel-yel? Itu dibagi, ada yang nyiapin bahan-bahan untuk kemah, ada yang nyiapin yel gitu. Wah, kalau aku mikirnya, aduh banyak banget ya pikirannya, kebelah pasti itu. Kebelah pasti. Kan selain kemah nih Kak, pasti kita ada makan siang kan? Pastinya. Makan siangnya tuh katanya ada yang beda ya? Beda. Kayak biasanya. Kayak biasanya. Apa tuh Kak yang beda? Boleh dikasih tahu ke sobat kopi kita? Kalau kemah pertama pas LDK-nya, kita tinggal ngambil nasi. Iya. Itu nasi bungkus-bungkusan. Nasi bungkus. Kita dibagiin dong artinya ya. Tapi pas itu ada peraturan. Kan itu kertas minyaknya. Iya, kertas minyak. Kertas minyak bungkusnya itu untuk nasinya. Kan udah habis nih. Itu nggak boleh hilang. Nggak boleh hilang. Nggak boleh Sama hilang. sekali nggak boleh hilang. Kalau hilang itu nggak dapat nasi seterusnya. Seterusnya nggak dapat sampai Pak kalau hilang satu itu paginya nggak dapat juga. Gilirannya nggak dapat. Wah, Itu. gimana dong cara mereka makan Kak kalau kayak gitu? Itu kan melatih pertanggungjawabannya dia. Iya, benar Itu juga supaya sih. Tanggung jawabnya dia bisa nggak sih nanggung jawabin ini gitu.
Dan juga itu makannya ada kayak peraturan lain nggak sih Kak? Lalu peraturannya sih cuma itu aja pasti aja. Tapi untuk di kemah blok ini kita dibagikan misalnya nasi satu termos itu kita ngambil sendiri-sendiri. Oh jadinya kayak prasmanan ya? Yang masak itu siapa ya Kak? Yang masak itu sangat keren. Siapa nih? Kita spill di sini siapa sih yang masak makanan kemah blok di SMP Negeri 1 Tabanan pas ini? Yang masak itu guru-guru. Oh, bapak ibu guru kita. Ya, oh, sangat hebat ya, bisa memasak pagi-pagi, iya. Bisa masak, bisa mengajarkan kita. Duh, banyak banget ya bisanya. Keren banget. Salut sama SMP Negeri 1 Tabanan. Nah, selain kakak ikut pramuka nih, kakak aktifnya tuh dari kapan sih Kak? Pas banget, kakak ikut OSIS periode 21-22. Pas itu kayaknya 1 minggu ini juga pas kemah sebelum Hamin 1 itu udah purna. Oh purna ya? Sedih gak sih? Sedih lah Kak? Kakak purna tuh gimana sih sama temen-temen OSIS yang lain? Kayak perpisahan tapi nggak perpisahan gitu kan? Karena kita masih ketemu di lingkungan sekolah ya, cuman mungkin terpisah dari organisasi aja. Oh ya, kan Hamin 1 kemah tuh, kakak pelepasan kan? Gimana sih cara kakak ngatur waktunya? Pasti kan itu Hamin 1 nyiapin paling banyak kan? Paling banyak itu ya. Itu gimana tuh? Kan pelantikan nih sama pembubaran kan. Saya masih di sana, udah selesai sih acaranya. Ditelepon sama ketua panitia. Oh, ada apa tuh di dapur? Ada apa itu? Apa tuh? Kan kita panik kan? Ya. Ditelepon ini ada apa gitu kan? Saya ditelepon, ternyata cuma nanyain di mana ini. Cuma nanyain itu aja. Kayaknya ketua panitianya kangen nggak sama kakak. Jadi kayak Kak Juna lagi di mana? Udah mau ke sekolah belum? Kayak gitu. Kita lanjut terus kan? Habis itu telepon OTW pulang nih. Pulang lah ke sekolah kan? Ketua panitianya kayak aduh udah mau pulang gitu kan? Gitu ya. Sampai di sekolah langsung dah itu cuma naruh tas ya di ruang OSIS, langsung nyiapin dah. Aduh. Hamin 1 ya. Dan aku juga ngebayangin sih kesibukannya gimana. Hamin 1 yang ada kegiatan lain gitu kan. Nah, cara Kak Juna buat ngatur-ngatur waktu kayak gitu kan selain kegiatan pramuka, ada juga kegiatan lain di luar sekolah kan? Gimana sih caranya ngatur gitu biar sama-sama jalan lah bisa dibilang? Jadi pertama-tama itu harus nyiapin tahu dulu apa rondan acara yang penting di sekolah. Udah tahu rondan penting, kita tinggal milah aja yang mana sih penting di acara itu, yang mana sih nggak penting. Kayak main game itu. Oh, main game nggak penting. Bisa belakangan ya. Jadi kita itu tahu jadwal sama tahu yang mana penting itu ya sih. Artinya kita pakai skala prioritas ya. Tak salah sih. Dan aku lihat juga Kak Juna kayaknya banyak banget nih fansnya di Insta ya khususnya. Dan saya aku lihat kalau Kak Juna lewat sampai langsung Kak Juna maksudnya kayak ke dia gitu. Nah respon Kak Juna gimana sih buat mereka gitu? Selalu sih sama yang gitu. Kayak dia membanggakan gitu. Membanggakan diri Kak Juna ya. Kadang-kadang juga, kayak apa sih aku kok bisa dibanggakan kayak gitu sih. Kadang-kadang nggak berpikir kayak itu, kayak pantas nggak sih dibanggakan kayak gini gitu. Dan yang buat Kak Juna makin percaya diri tuh untuk oh ternyata aku ada prestasinya di sini. Gimana apa sih? Itu sih itu gara-gara OSIS. Abis itu ikut panitia ini. Bangga jadi kan? Bangga banget ya. Ada yang membanggakan kita ada lah bukti ya, gitu. Dibanggakan gitu ya kan. Oke. Nah kan selain itu nih, Kak Juna di rumah boleh nggak sih kasih tahu kegiatannya apa lagi selama liburan ini kan? Apa aja? Kegiatan aku sih di rumah yang biasa tidur bangun makan. Kadang-kadang mancing juga. Kalau nggak mancing ya kayak kemarin ikut kemah membantu. Kemah di mana tuh Kak?
di SD alumni. Alumni ya. Oke. Kita ikut bantu upacara, bantu jejak dari jejak itu. Kayak Kak Juna makin aktif ya di pramuka ya. Astaga. Apa sih hal yang paling menarik bagi Kak Juna yang buat Kak Juna tuh, aku pengen terus berkegiatan di pramuka nih, gitu. Pertama sih kemahnya seru. Kemahnya. Ya seru karena ada game, ada api unggun. Nah setelah api unggun ini ada apa nih? Kayaknya ada. Ya? Sobat Kopi tahu nggak? Kayaknya ada salah satu kesukaan Kak Juna gitu di kegiatannya. Semua kayak hampir cowok tahu. Wah, apa nih? Sobat Kopi tahu nggak sih apa yang dimaksud sama Kak Juna? Atau mau Kak Juna aja yang nge-spill? Wih, kayaknya udah tahu deh. Kayaknya tahu ya. Ya, spill aja ya. Spill aja deh Kak. Ya, tahu lah. Joget. Itu sih ya. semua cewek-cewek Pak begini suka pastinya. Pas kemah blok ini ada joget nggak sih Kak di sini? Ada, tapi jogetnya cowok. Boleh dikasih tahu nggak sih siapa jogetnya? Wih, itu ada sih dari panitia kita mengeluarkan kayak ide. Wih, jogetnya biasanya kan cewek nih. Iya. Cowok aja yuk sekarang. Itu idenya mendadak Kak? Mendadak banget. Enggak dari H1 dipersiapkan. Mendadak. Itu sebelum api unggun gitu. Sebelum api unggun. Iya, makanya, wih, make up nggak dapet. Make up nggak dapet. Nah, itu cuma lipstick kan namanya itu ya yang di sini. Iya. Nah, itu dicoret-coret tuh. Itu kan ada salah satu dari ini panitia. Mungkin dari guru ya. Tuh. Kayaknya dari guru deh pas itu bawa ya. Jadi dipinjemin. Dicoret-coret tuh. Gimana tuh perasaan Kak Juna? Kak Juna kalau nggak salah satunya. Berdua sih. Berdua. Oh ada temennya lagi satu. Gimana perasaan Kak Juna? Kok Kak Juna bisa mau sih jadi joget gitu kan, tumben-tumbenan. Biasanya kan hidbang doang, sekarang jadi jogetnya nih. Lama-lama sih, ya kita kan panitia. Itu dari kelas 7 kan dia masuknya corona kan, masuk corona. Jadi dia butuh hiburan yang seru-seru gitu kan. Iya, yang seru banget kan ya. Darinya tegang supaya seru terakhir. Supaya happy semua gitu kan. Jadi putuskanlah. Ya udah, aku aja dah. Kan biasanya ngibing. Iya, ngibing kan biasanya. Ya, aku aja. Tapi aku butuh teman lagi satu. Nah, keluarlah si buduh-buduh nih. Keluar anak-anak buduh ini. Maunya bertiga lagi buduh-buduhan. Tapi berdua jadinya. Lagi satu kemana nih Kak? Ketua panitianya. Oh, ketua panitianya. Mungkin ketua panitianya lagi sibuk gitu kan, sibuk. Dia lain. Jadi yang ngaluin aja berdua. Ya, itu common itu dari mana kalian ngelihat tiba-tiba langsung ambil aja. Itu bantal jadi ini. Ya, itu. Itu sih seru. Bagus sih. Bagus ya. Nah, menurut Kak Juna perbedaan antara kemah LDK dan kemah blok ini apa sih? Kalau LDK kan fokusnya ke kepemimpinan, latihan dasar kepemimpinan. Ya. Kalau kemah blok ini keseru-seruan. Lebih keseru-seruan dan bisa dibilang kayak MPLS tapi versi pramuka. Iya. Keren banget sih Kak. Iya. Dan lihat keantusiasan adik-adik ya. Dan Sobat Kopi kita juga udah sempet tanya-tanya di Instagram Pandus Pesta tentang gimana sih kesan-pesan adik-adik kelas 7. Kelas 7 nih. Kan ada yang bilang tuh Kak, tegang nih pas kakak-kakaknya keliling pas tidur malam tuh gimana sih Kak? Kok sampai mereka bisa tegang gitu loh? Ya kan pertama-tama kita ditugasin sama pembina. Jam 12 sudah tidur semua tuh adik-adiknya. Kan kita selesainya jam setengah 12 kayaknya. Jam 12 udah selesai. Oke. Kita bagi tugas dong. Nah, bilap lah nih yang ganas-ganas. Ganas-ganas. Yang sering marah lah. Okay. Yang lain-lain, khususnya untuk cewek kita fokus ke istirahat. Nah, habis itu ini kan udah ada nih berapa orang ya, 10 tuh lebih tuh. Yang ganas-ganas. Cocoknya semua. Habis itu kita bagi lagi kan, kita pakai pos banyak nih di sebelah utara sama sebelah selatan. Nanti 2 juga kita pakai. Soalnya kan banyak, 400 soalnya. Jadi kita bagi-bagi. Nah, kayaknya sih tegangnya gara-gara dia nggak bisa tidur nih.
tapi dimarahin tidur. Wah. Langsung tiba-tiba pura-pura. Sedangkan dia pura-pura tidur nih, jadi tegang dia kayak, wih, gimana ya? Kita kan ada acara besok jam 5 bangun. Kita kan mementingkan kesehatan kita, takutnya nanti ngedrop gitu kan tiba-tiba. Kayak kita fokus ke istirahat dulu. Dari Kak Juna pribadi, yang paling susah ngatur adik-adiknya tuh pas apa sih Kak? Nah, kalau ngaturnya itu pas tidur kita nih. Pas tidur. Pas ronda. Soalnya kan ya biasa lah cowok-cowok. Oh iya, apa itu dah, wih, dia nggak mau apa nih? Pasti dia ngencanin teman-teman gitu kan? Pasti biasanya cowok ya kayak gitu. Pasti dong. jadi kita ngeronda sampai jam 2, mau ke jam setengah 3 ya. Kita kan butuh, panitia juga butuh tidur ya, manusia kan. Apalagi udah paling banyak terkuras energinya dong ya. Apalagi yang cewek-ceweknya udah tidur, panitia putrinya udah tidur, yang panitia putrinya masih bangun gitu ya kan. Habis itu kan ronda sampai jam setengah 3, jam 2 itu. Udah mau tidur nih, di aula kita tidur. Udah mau tidur, saya ada buka-buka nih, udah mau tidur. Meletuklah kata-kata satu orang. Siapa tuh Kak? Ada. Gak boleh sebut nama ya. Makan yuk. Makan, aduh. Lapar dia. Nah, keluarlah. Wih, boleh juga tuh. Keluar ide lah ya. Keluar ide kan? Nanti makan gitu. Makan. Nah, ke dapur lah kita. Wih, malam-malam nih. Masih ada tuh Kak makanan? Masih ada. Sisa-sisa. Kita kan panitia pramuka ya kan. Kalian tahu pramuka biasanya kan di luar, di alam-alam. Ini kan di sekolah ada tempat. Ya apa aja ada itu kita makan gitu. Ya kata Bali kangwang. Kangwang aku jadi ada gitu Ale. Ke dapur cuma sisa telur aja. Telur aja? Tapi itu banyak Kak? Kayaknya dikit pas itu. Dikit. Soalnya itu telur yang cuma segini. Yang setengah itu? Setengah itu dibagi. Karena itu kita kan mau gibong gitu. Saat habis itu ada yang kayak, anaknya cuma makan udah gini, udah kenyang. Oh ya udah, bener nih gitu kan. Supaya nggak lagi ntar jam berapa lagi. Tahu pas acara paginya tiba-tiba, aduh lapar kan ya udah makan yang ada aja. Nasi lagi dikit juga tuh. Ya udah habisin aja nih, habisin. Tiba-tiba pagi-paginya gurunya, lah kok habis ya? Kok habis gitu? Kan takutnya butuh-butuhnya mikir, kan butuhnya nggak ada di dapur ya. Kok habis, yang lain udah tidur. Kita gara-gara ini ya. Siapa tahu ya kan. Tapi padahal ternyata kakak-kakak panitianya yang makan ya. Tapi nggak apa, amunisi dulu sebelum kegiatan besoknya. Berperang lah ya. Nah kegiatan besoknya itu apa sih Kak? Pagi-pagi bangun jam 5 ya? Jam 5 kita udah siap-siap. Cuci muka, mau mandi silakan mandi. Pokoknya jam setengah 6 datang kumpul di aula. Itu ngapain? Kita lanjut ke namanya senam. Oh senam sama-sama bareng-bareng ya? Dipimpin sama siapa tuh? Dipimpin oleh panitia ya, yang bisa yang biasa joget lah ya. Yang paling seru sih jogetnya itu kewer sama yang apa namanya yang chicken itu ya, chicken itu ya, seru maksudnya. Kayaknya pas itu sampai adik-adiknya yang mungkin matanya masih loyo, masih sayur-sayur langsung semangat ya pas kewer ya. Itu sama yang pingin gitu. Langsung teriak-teriak gitu ya, aduh keren banget. Ada nggak sih pengalaman mistis Kak Juna kan ngeronda nih jam 3 gitu, ada nggak sih pengalaman kayak gitu? Kalau yang itu sih pastinya ada ya. Ada. Di setiap ruangan pasti ada. Tapi kita fokusnya ke pikiran positif aja. Tapi ada sih di kelas 7K sama yang di barisan utara itu, barisan utara atas. Nah kan itu lampunya mati tuh yang di luar. Ya. Nah, pasti ada cowok-cowok di sana.
Nah, udah kan kita ngeronda, fokus kita ke ronda ke utara. Utara aja. Ronda di 7 kali. Ya, adalah laporan. Kak, nggak bisa tidur, kita diganggu terus. Wah, ganggu apa nih? Apa nih? Kan mungkin pikiran kita positif mungkin diganggu temannya. teman. Ya. Kita ke sana lah. Ya, sampai ke sana ganggu apa? Dia bilang, ada kok. Kalau udah kamu dimatiin lampunya, dihidupin. Wah, apa ini? Apa gitu kan? kan? Takut juga kita kan panitia bersikap ya santai supaya mereka panik. nggak panik juga gitu kan. Padahal pas itu udah merinding. Itu berapa sih Kak? Berganjil yang kesana atau rame-rame? 3-3. Oh, 3-3. Ya. Ganjil ya Kak? 3 Ya. gitu. Makanya kita adu nyali juga nih. Ya, kita kan pagi di aula ada, nggak ada 3 orang deh pas itu, pokoknya dikit pas itu yang itu masih ya. kuat lah. Yang sana kuat begadang gitu ya, aduh. Biasa nongkrong gitu. Sekarang ada kegiatan gini, gitu kan ya manfaatin lah. Habis itu di sana ada yang matiin lampu. Langsung panik dalam hati panik tapi oh ya nggak apa dong. Paling satu hanya main-main gitu kan. Padahal udah jelas-jelas. Pas Kak Juna sama teman-teman panitia kesana mati hidup nggak lampunya? Nggak aman. Pas kakaknya aman. Pas ada kita aman. Nah takutnya ya udah tidur nih. Jadi kebangun kan nggak bisa tidur terus. Iya benar. Padahal gara-gara temennya yang iseng gitu kan, takutnya gitu. Ya udah kita suruh tidur, ada nggak apa aman gitu. Ditungguin nggak tuh Kak? Cuma 5 menit aja. Oh 5 menit. Kita kan harus ronda di keliling ya. Dan nungguin aman. Nggak ada ribut. Baiklah kita ke 7I. Kan. Habis bisa kalah kan gelap nih. Banyak lah kayak orang-orang kayak adik-adik kelas 7 ini lapor kayak tadi nggak bisa tidur. Kenapa kok nggak bisa tidur? Nyamuk gitu. Kita ada sesuatu juga gitu kan. Nyamuk kan. Ya kan nggak kalian nggak bawa gini autan tuh. Kakak lupa ya resiko kalian gitu kan. Kakak wanitanya pas ditanya gitu udah mati udah kayak udah tegang nih di 7 kelas kayak gitu ya. Ternyata Kak dikena nyamuk. Aduh ya sudah. Kita ada si Aci. Itu sebelum kemah udah sembahyang semua kan dipantengin semua supaya aman lah gitu. Kita kan nginep di sekolah. Kan takutnya biar nggak terjadi hal-hal itu. Untung juga sih pas di api unggunnya nggak ada. Itu sih makanya tegangnya itu sih ke sana. Takutnya itu kan. Apalagi kita nggak bisa memantau. Ya nggak bisa memantau. Nanti takutnya makanya kebalik gitu kan malah makin nambah. Sebelum api unggun sih udah dapat. Udah dapat sama. Jadi lebih aman lah ya. Jadi abis itu kita lanjut ke ngeronda tadi. Set dah lanjut ya sampai sana. Kita kan udah wah lelah nih. Bikinlah kopi. Terus tuh balik lagi ke aula. Ngopi ya kayak judul kita sekarang kopi gitu kan. Set abis itu ngopi lah di aula. Nah ngobrolnya itu sebenarnya seri-seri yang seru-seru kan. Ini enggak kebalikan, malah ngobrolnya mistis. Emang aneh ya di aula yang luas, abis itu malam-malam ngeronda bukan ngobrolin yang supaya pikirannya relax kan yang game lah gitu. Ini yang mistis gitu. Sobat-sobat. Itu dah tegang lah. Tegang. Yang bisa tidur sih tidur dia enak. Tak peduli ya, peduli mau gimana pun. Yang nggak bisa tidur ini langsung kepikiran. Aduh. Entah kalau kita diganggu gimana gitu. Set cerita aman kan. Dan nih tidur udah bisa. Nah pas banget aku yang paling terakhir nih tidur. Wah aku ganggu lah teman. Malah ganggu supaya mereka kira ada yang gangguin gitu. Gangguin kan. Ada lagi kopi kan ada tidur yang
jeleknya kata Iya. ngerok itu Nggak bawa- isi